Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, solih solihah SDIT Bina Insan Mulia. Ada sebuah kisah hikmah tentang seekor katak dan air yang mendidih. Tersebutlah sebuah percobaan biologi untuk mengetahui reaksi katak pada suhu air di sekitarnya. Ditaruh seekor katak di dalam panci yang dipanaskan, maka suhu air semakin meningkat. Saat itulah si katak menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu air. Katak terus berusaha mengeluarkan tenaganya untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air. Hanya saja, saat air hampir mencapai titik didihnya, katak tak mampu lagi menyesuaikan suhu tubuhnya dengan air. Saat itulah katak baru sadar bahwa ia harus melompat dari panci. Namun semuanya sia-sia, karena seluruh tenaganya sudah terkuras untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air. Maka matilah si katak. Nah, siapakah yang membunuh katak? Apakah air yang mendidih? Bukan. Tapi ketidakmampuannya mengambil sikap kapan ia harus melompat. Itulah yang membuat si katak mati. Nah, ayah bunda, solih solihah, inilah kondisi yang hari ini kita hadapi. Sebuah keadaan yang memaksa kita untuk melompat, untuk keluar dari zona nyaman. Jangan sampai kita menunggu semuanya berubah. Kehadiran pandemi di tahun ini memaksa kita semuanya, kita semuanya, ayah bunda, kami bapak ibu guru, nanda solih solihah, untuk belajar hal-hal yang benar-benar baru. Nah, bagaimanakah kita menumbuhkan motivasi belajar di era pandemi ini? Telah hadir bersama kita seorang motivator pendidikan nasional dari Blitar. Beliau adalah Kang Dadang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ayah bunda sekalian, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan kita di SDIT Bina Insan Mulia. Ini masuk minggu kedua pembelajaran online. Selamat menikmati pembelajaran, sharing, dan motivasi dari kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru SDIT Bina Insan Mulia, Semangat, disiplin, inovatif, terampil, merdeka. Yes! Nah, oke. Sesi acara pagi hari ini kita beri judul Smart Student gitu ya. Apa itu smart? Nah, kita akan nanti lebih bahas dalam selanjutnya. Nah, ini ya. Kita mulai dengan gambar ini adik-adik. Gambar yang luar biasa buat saya gitu ya. Sebuah gambar yang menunjukkan bahwa seorang anak walaupun dia kemudian belajarnya pakai lampu minyak gitu ya, tapi cita-citanya ingin sampai sarjana gitu ya. Nah, adik-adik yang hobi fotografi mungkin bingung, wah kok bisa itu kak gitu ya, bayangannya kok bisa kayak gitu gitu ya. Inilah ketika fotosoper lawan fotografer gitu ya, jadi kalah fotografer gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, ini kata-kata yang luar biasa dari Steve Jobs gitu ya. Orang-orang besar mengalihkan kekayaannya dari materi ke kualitas diri. Nah, ini luar biasa. Ini adik-adik sekalian. Oke. Karena sudah diperkenalkan tadi, Kak Dadang langsung aja ya kita ke ini. Nah ini saya lewati. Nah ini Kak Dadang suka gambar-gambar adik-adik. Ini karya-karyanya, sempat nangani kartu ucapan gitu ya, sempat jualan pin. Kemudian ini kendaraan ketika kuliah, nanti ada sejarahnya panjang gitu ya. Nah ini terus ini bukunya yang tadi, Biarkan Cinta Menyapa gitu ya. Nah ini berbagai inspirasi tentang empati, dakwah, dan perjuangan hidup gitu ya. Nah ini ketika menangani outbound Arung Jeram. Nah ini di penjara adik-adik gitu ya. Nah ini macam-macam. Oke, ini ketika seminar nasional aja gitu ya. Nah
Nah, ini Kak Dadang lewati. Ini dihitung. Nah, oke. Oke, ini adik-adik sekalian. Ini Kak Dadang suka desain grafis. Ini salah satunya ketika desain grafis, kemudian nangani kalender majalah gitu ya. Nah, ini. Oke. Oke, adik-adik sekalian, pagi hari ini biar kita lebih konsentrasi gitu ya. Ada beberapa yang kita lakukan. Nah, kita ada tes warna dulu. Nah, tes warna. Prosedurnya tes warna adalah sebutkan warna tulisannya. Jadi adik-adik di unmute dulu sekarang. Di unmute dulu. Sebutkan warna tulisannya. Bukan apa bacaannya gitu ya. Oke, are you ready? Oke, sebutkan warna dalam tulisan. Oke, kita bareng-bareng ya. Ya, warnanya? Oke, belum semua. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Ada yang masih salah, kuning gitu ya. Oke. 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 Orange. Oke. Oke. Oh, ada yang hijau ya. Oke. Oke. Kuning. Biru, oke. Oke. Terus. Oke. Oke, sudah semua. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Nah, oke. Lumayan susah nggak? Nggak terlalu. Oke, nggak apa-apa adik-adik sekalian. Ada yang lebih banyak menyebutkan tulisannya daripada warnanya gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, adik-adik, untuk pagi ini itu pemanasan dari kita. Selanjutnya Kak Dadang pingin tebak-tebakan. Nah, sesuatu yang luar biasa seringkali bermula dari yang sederhana. Nah, Kak Dadang akan gambar sesuatu. Adik-adik silakan menebak kira-kira ini akan jadi gambar apa. Oke? Are you ready? Oke, pertama Kak Dadang pingin gambar ini dulu. Nah, ini kira-kira jadi apa? Dua, yang lain? Angsa, betul. Yang lain lagi. Selain angsa? Bebek, oke. Yang lain lagi? L, oke. Wah, yang nonton Death Note itu kayaknya. Yang lain lagi? Ular, oke. Bisa. Yang lain lagi? Imajinasinya. Yuk. Apa? Kera putih. Oke. Oke, yang lain lagi? Apa, yo? Apel. Jauh sekali, Masya Allah. Oke, nggak apa-apa. Oke, adik-adik sekalian,
Ini bukan bebek, juga bukan angsa gitu ya. Nah, tapi ini adalah rajanya angsa gitu ya. Iya. Iya, sama aja bang, angsa juga gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Selanjutnya, kalau Kak Dadang sekarang gambar ini. Nah, ini kira-kira jadi apa? Orang, apanya orang? Mata, oke, yang lain. Ban mobil, yang lain. Gelang, oke, yang lain lagi. Tahu. Oke, top. Biasanya yang belum sarapan, apapun yang saya gambar biasanya imajinasinya ke makanan gitu ya. Tahu apalagi, donat apalagi. Oke, yang lain lagi? Oke, pentol. Apalagi? Oke. Kalau Kak Dadang tambah gini. Gini. Terus tambah gini. Nah, terus gini. Doraemon, betul. Nah, ini Doraemon gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, ini Doraemon, salah satu Doraemon ya, salah satu yang sering kita lihat ketika Minggu pagi, Ahad pagi gitu ya. Nah, dia punya sahabat baik namanya siapa? Nobita gitu ya. Nobita kelas berapa? SD kelas berapa? Kelas 4, kelas 5 ya. Nah, waktu itu adik-adik nonton Doraemon waktu kelas berapa? Masih SD ya. Nah, sekarang adik-adik sudah kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi Nobita tetap kelas SD gitu ya. Tidak tumbuh, kasihan gitu ya. Nah, ini adik-adik. Selanjutnya, Kak Dadang pingin gambar ini. Nah, kalau ini adik-adik. Nah, kalau ini apa? Daun. Yang lain lagi? Oke, yang lain lagi? Ekor ayam. Oke. Yang lain lagi? Sayap. Oke. Apa? Oke, kapal. Yang lain lagi? Sirip. Oke, Yang lain? Oke, top. Yang lain lagi? Oke, nggak apa-apa. Luar biasa jawabannya. Nah, sayap, sirip, kemudian kapal, macam-macam tadi. Nah, tapi adik-adik, Kak Dadang kasih tahu ya, ini sebenarnya adalah papan selanjar yang ditancapkan di tepi pantai. Ya, papan selanjar yang ditancapkan di tepi pantai. Nah, tapi adik-adik, papan selanjar yang ditancapkan di tepi pantai ini, walaupun dia ditancapkan di tepi pantai, tapi kemudian ada seorang arsitek yang waktu itu dia lagi jalan-jalan sama keluarganya, dia kemudian lihat ini. Dan kemudian dia mikir, wah, kalau saya bangun gedung, bisa jadi bentuk yang kayak gini jadi yang luar biasa. Maka dia kemudian membangun sebuah gedung, sebuah tempat, ayo mengingatkan di mana? Yang ada di Australia sana, namanya Sydney, betul, namanya? Oke, jadi ini adik-adik. Nah, ini papan selancar yang ditancapkan di tepi pantai ini kemudian menjadi sebuah inspirasi, sebuah gedung yang ada di Sydney, Australia. Nah, yang namanya Opera House ini adik-adik. Nah, ini ya. Jadi ini adik-adik, sesuatu yang luar biasa seringkali bermula dari sesuatu yang simpel, sepele, sederhana gitu ya. Nah, ini. Kalau ini semua tahu ya. Nah, terakhir Kak Dadang pingin gambar ini. Kak Dadang gambar nih.
Ini tahu semua apa? Perahu. Kalau kemudian Kak Dadang ambil yang ininya aja, adik-adik. Nah, kira-kira jadi apa? Jadi apa? Bukan, yang ininya aja. Ya, tanduk. Oke. Yang lain? Yang di dalam lingkaran. Apa ayo? Kak Dadang tambah ini deh. Mengingatkan akan sesuatu enggak? Perahu ya. Yang dilingkari Kak Dadang ini kira-kira siku-siku. Yang lain lagi? Kak Dadang kasih kata kuncinya. Ini jadi gedung. Kira-kira gedung seperti apa yang bentuknya seperti ini? Di Dubai. Betul, di Dubai. Oke, pinter luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Betul adik-adik. Jadi ini awalnya memang layar perahu adik-adik sekalian, tapi layar perahu inilah yang jadi inspirasi sebuah gedung yang ada di Dubai. Namanya Nah, ini ya. Burj Khalifa gitu ya. Kalau Burj Al Arab itu yang menara tertinggi itu. Enggak apa-apa. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, ini adik-adik sekalian. Nih, keren, luar biasa. Nah, ini sebuah hotel di dunia yang dia punya ribuan kamar, yang dia mengklaim bukan sekedar bintang 5 adik-adik, tapi dia sampai bintang 7 gitu ya. Di Indonesia banyak bintang 7, tapi bukan hotel, tapi puyer obat sakit kepala gitu ya. Iya, sangat berbeda gitu ya. Nah, dan ini adik-adik sekalian, insya Allah kita semua tidak akan pernah nginep di sana gitu ya. Weh, Kak Dadang menghina, bukan? Karena harga hotelnya, tarif nginep di hotelnya, satu malamnya sama dengan harga rumah kita di Indonesia. Jadi nginep di sana satu malam sama dengan harga rumah kita di Indonesia gitu ya. Daripada buat nginep mas, mending buat beli rumah gitu ya. Atau naik haji gitu ya. Tapi intinya satu hal adik-adik sekalian, Kak Dadang ingin menunjukkan bahwa banyak hal yang luar biasa di dunia dimulai dari sesuatu yang simpel, sepele, sederhana. Betul? Nah, tahu juga yang namanya Apple komputer? Tahu ya. Nah, waktu itu adik-adik pendirinya Steve Jobs itu dia lagi pegang apel gitu ya, dia makan krauk gitu ya. Kemudian dia lihat, weh, ini kalau jadi logo akan jadi logo yang luar biasa. Nah, untungnya adik-adik dia gigitnya cuma sekali gitu ya. Coba berkali-kali, krauk gitu ya. Kemudian dia lihat, weh, enggak karu-karuan gitu ya. Enggak jelas nanti logonya gitu ya. Dan untungnya juga yang dia gigit adalah apel gitu ya. Coba yang digigit kelapa gitu ya, durian gitu ya, nggak jadi seperti itu. Tapi adik-adik sekarang semua benda yang ada logo Apple-nya sekarang jadi sebuah produk yang luar biasa mahal juga, betul? Nah, ini adik-adik sekalian. Makanya banyak hal yang luar biasa di dunia ini memang bermula dari sesuatu yang simpel, sepele, sederhana. Maka jangan meremehkan yang simpel, sepele, sederhana adik-adik sekalian. Nah, hari ini kita belajar sesuatu yang sederhana, tapi semoga manfaatnya bukan hanya buat kita sekarang juga, tapi manfaatnya juga nantinya adik-adik. Buat kita di masa depan, di fase selanjutnya gitu ya. Setelah fase SMP, nanti fase SMA, bahkan nantinya kuliah. Kita belajar tentang apa bang? Kita belajar tentang ini adik-adik. Nah, kita belajar tentang ayo sekolah gitu ya. Kita belajar tentang ayo sekolah. Mengapa kita belajar tentang ini adik-adik sekalian? Karena seringkali kita kemudian nikmat sekolah ini karena kita sudah dapat tiap hari gitu ya. Nah, itu jarang sekali kita syukuri, ya enggak? Nah, ada sebuah cerita seorang raja adik-adik sekalian yang dia punya 3 orang pengawal gitu ya. Nah, suatu saat sang raja ini kemudian ngomong pada para pengawalnya, "Wahai para pengawalku, aku mau keluar kota," gitu ya. Nah, kemudian kalian semua tolong ambilkan sekarung apel untukku. Siap paduka raja? Nah, ini kata prajurit-prajuritnya gitu ya.
Kemudian ada prajurit yang pertama, kemudian dia mendatangi pohon apel, adik-adik sekalian. Prajurit yang pertama mendatangi pohon apel dan dia kemudian mengatakan, Tuan Raja nggak mungkin memeriksa karung apelnya. Tuan Raja sangatlah sibuk. Apa yang dia lakukan, adik-adik? Dia ambil apel-apel yang sudah jatuh-jatuh ini, gitu ya. Dia ambil apel-apel yang jatuh-jatuh. Nah, kemudian datanglah prajurit kedua, adik-adik. Prajurit kedua ini, nah ini ya, kemudian mengatakan, ngapain capek-capek, ambil sekenanya aja. Dia ambil yang bisa dia raih. Jadi yang dia ambil yang di bawah sama yang bisa dia raih dengan tangannya, adik-adik. Nah ini prajurit yang kedua. Kemudian datanglah prajurit yang ketiga, adik-adik sekalian. Prajurit yang ketiga ini kasihan gitu ya, krempeng, kurang gizi gitu ya, kurus gitu ya, tapi luar biasa, hatinya mulia, adik-adik. Dia mengatakan, aku harus memetik apel terbaik dan terenak, walaupun harus memanjat pohonnya. Maka dia kemudian manjat pohon apel, dia pilih apel-apel terbaik, adik-adik sekalian, untuk dipersembahkan pada Paduka Raja. Nah, kemudian esok harinya datanglah sang raja. Nah, dari luar kota, adik-adik sekalian. Kemudian para pengawalnya kemudian membawa karung apelnya masing-masing. Dan kemudian Paduka Raja mengatakan seperti ini, adik-adik sekalian. Terima kasih atas kesediaan kalian menaati perintahku. Sebagai hadiahnya, makan apel dari karung kalian masing-masing. Nah, gitu ya. Kira-kira adik-adik, yang paling kasihan prajurit nomor berapa? 1. Mengapa? Karena oke. Yang dia ambil apel-apel yang dibawa, bisa jadi busuk macam-macam. Yang mendingan, yang prajurit nomor berapa? Nomor 2. Mengapa? Oke, bisa ada yang di atas sama di bawah, masih bisa milih. Yang terbaik, prajurit nomor berapa? 3. Mengapa? Oke, subhanallah. Jadi yang terbaik prajurit nomor 3. Mengapa? Karena dia ngambil apel-apel yang terbaik. Nah, inilah adik-adik sekalian, ada sebuah hikmah luar biasa dari ini ya, dari kisah sederhana ini, adik-adik sekalian. Selama ini ternyata ketika kita melakukan sesuatu, melaksanakan kewajiban, ada 3 tipe orang, adik-adik. Yang pertama adalah tipe orang yang malas-malasan ketika dia melakukan sesuatu, gitu ya. Yang kedua, ada tipe yang seadanya, gitu ya. Nah, boleh dicatat, enggak apa-apa. Dicatat enggak apa-apa. Ada yang malas-malasan, ada yang seadanya, kemudian ada yang kemudian melakukan yang terbaik, adik-adik sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, selama ini kita termasuk yang mana? Nah, saya ada beberapa hal yang malas-malasan, Bang. Hal yang lain, saya melakukan yang terbaik. Ada yang seperti itu, gitu ya. Saya lakukan yang terbaik, Bang, semuanya. Ada yang seperti itu. Saya tipe yang seadanya. Nah, apapun itu, adik-adik sekalian, yang sudah kita lakukan selama ini, coba mulai sekarang dan seterusnya kita lakukan sebisanya yang terbaik buat kita. Mengapa? Karena adik-adik, yang namanya waktu tidak akan kembali. Betul? Nah, yang namanya waktu tidak akan kembali, dan kalau kita tidak melakukan yang terbaik, itu alangkah sangat sayangnya, gitu ya. Oke. Dan ini adik-adik sekalian, makanya ini adik-adik sekalian, adik-adik sudah benar di sini. Nah, sebelum kita mendalami ilmu-ilmu yang lain, adik-adik sekalian, kita dalami dulu ilmu Islam. Nah, adik-adik sudah benar di sini, adik-adik sudah masuk sekolah Islam, gitu ya. Nah, kalau ini adik-adik, kira-kira fotonya siapa? Pahlawan. Namanya kira-kira siapa? Ada yang tahu mungkin? Oke, wes, gak apa-apa. Kalau ini adik-adik, ada yang pernah baca? Oke. Kalau Ibnu Rusdi tahu semua? Tahu. Tahu siapa beliau? Oke, ini ya. Ibnu Rusdi, adik-adik sekalian, itu adalah seorang ini ya,
Nah, Kak Dadang ingin ceritakan kitab ini dulu, namanya kitab Bidayatul Mujtahid adik-adik sekalian, yaitu sebuah kitab fikih tentang perbandingan pendapat para ulama akan sesuatu. Jadi perbandingan mazhab adik-adik sekalian. Mazhab beda-beda gitu ya. Ditulis oleh Ibnu Rusdi adik-adik sekalian. Padahal Ibnu Rusdi ini seorang dokter bedah gitu ya. Bisa bayangkan ya, seorang dokter tapi kemudian nulis kitab fikih gitu ya. Nah, ini seorang ulama yang luar biasa adik-adik sekalian. Jadi betapa walaupun dokter gitu tapi kemampuan fikihnya luar biasa. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, ini adik-adik sekalian. Seorang dokter nulis buku fikih adik-adik sekalian. Nah, ini ulama zaman dahulu. Nah, bagaimana dengan kita? Kids zaman now. Nah, ini adik-adik sekalian. Ini kan sudah generasinya sangat berbeda adik-adik sekalian. Generasinya sangat berbeda, maka adik-adik sekalian ada banyak orang yang bisa kita teladani. Nah, di zaman-zaman dahulu yang kemudian walaupun kita berada di zaman sekarang, jangan sampai kita kemudian terlena adik-adik. Nah, ini yang akan kita nantinya pelajari lebih dalam adik-adik sekalian. Dan untuk itu, makanya tadi sesuai judulnya adalah Smart Student gitu ya. Itu adalah singkatan adik-adik. Nah, jadi singkatan Smart ini ada SMART gitu ya, singkatan masing-masing gitu ya. Singkatan masing-masing. Nah, ini adik-adik sekalian. Bentar. Oke. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, kita mulai dari yang pertama, Smart gitu ya. Langsung aja ditulis di bukunya Smart ke bawah gitu ya. Nah, masing-masing ada ininya, singkatannya. Yang pertama syukur adik-adik sekalian. Yang pertama syukur. S, syukur gitu ya. Luar biasa hidup seorang muslim. Jika dia mendapat nikmat dia bersyukur, jika dia mendapat musibah dia bersabar. Maka tetap semua kondisi tetap kita baik adik-adik sekalian. Yang pertama Kak Dadang ingin ngajak kita bersyukur, terutama pertama kesempatan untuk sekolah adik-adik sekalian. Itu sesuatu yang sangat-sangat harus kita syukuri adik-adik. Mengapa? Tidak setiap anak di luar sana punya kesempatan untuk sekolah bahkan. Nah, ini Kak Dadang lewati dulu. Nah, ini adik-adik sekalian, ada sebuah berita yang luar biasa ini ya. Jadi tragedi bunuh diri si kaya raya putri chairman Samsung gitu ya. Nah, jadi yang punya Samsung itu punya putri, punya anak perempuan. Nah, kemudian tapi anaknya kemudian mati bunuh diri adik-adik sekalian. Nah, ini ya. Padahal adik-adik sekalian, nah di sini ya. Nah, dia bahkan ini ya, Samsung itu keuntungannya itu setara lebih dari 6 kali pendapatan kotor GDP Korea Selatan per tahun adik-adik. Jadi misalnya satu negara, Korea Selatan punya pendapatan misalnya segini gitu ya. Nah, ternyata keuntungannya Samsung itu 6 kalinya lebih adik-adik. Sampai seperti itu bahkan. Tapi kemudian kenapa kok anaknya malah bunuh diri adik-adik sekalian? Sampai kemudian wartawannya menulis di awal itu apa? Kurang apa coba gitu ya. Kurang apa adik-adik? Cakep sudah, kaya sudah. Nah, kurang apa coba gitu ya. Lee Yun Hyung kaya raya dan baru 26 tahun. Ayahnya chairman Samsung Group, raksasa elektronik di Korea Selatan. Tapi dia ternyata tidak mempunyai keberanian melanjutkan hidup. Seutas kabel menyebabkan nyawanya lepas adik-adik. Nah, kira-kira kurang apa adik-adik? Kurang apa yo? Oke. Sudah. Oke, kurang sekolah. Oke, kurang teman. Terus? Oh, betul, luar biasa. Kurang iman, kurang bersyukur gitu ya. Sudah seperti ini kok malah seperti itu gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian, maka ini yang pertama yang kita bahas pagi hari ini yaitu tentang syukur adik-adik. Seringkali kita jarang bersyukur untuk sesuatu yang sudah kita dapatkan tiap hari gitu ya. Sekolah aja, berapa banyak dari kita yang kemudian syukur diberikan kesempatan untuk sekolah. Padahal di luar sana sekali lagi ada banyak anak yang tidak punya kesempatan untuk sekolah gitu ya. Nah,
Nih, ada sebuah kata-kata dari seorang penyair Persia adik sekalian, namanya Barzan Jamhari. Jika sibuk membuat kita letih, maka waktu kosong membuat kita rusak. Setuju nggak? Nah, kalau misalnya selama ini adik-adik sekolah banyak tugas, banyak PR, kira-kira ketika ngerjakan, kira-kira capek nggak? Capek, gitu ya. Tapi kemudian kira-kira seandainya adik-adik tidak sekolah, tidak ada kerjaan, di rumah, makan tidur tiap hari, kira-kira capek juga nggak? Capek tuh. Capek juga, gitu ya. Nah, sama-sama capek adik-adik, sekolah menuntut ilmu capek, kemudian tidak ada kerjaan, itu juga capek, adik-adik pilih mana? Apa yang? Ini. Oke. Tetap ya sekolah menuntut ilmu, hafalan gitu ya. Mengapa adik-adik? Harus bisa menghafal setiap hari. Oke, harus bisa menghafal tiap hari ya. Yang lain? Ya. Oke. Karena adik-adik walaupun sama-sama capek, tapi menuntut ilmu itu punya berguna, betul? Nah, bermanfaat, betul adik-adik. Nah, ini. Makanya Kak Dadang ingin tunjukkan ini adik-adik. Nah, ini ya. Ini suatu saat Kak Dadang nangani trainingnya ILO, sebuah lembaga di bawah PBB gitu ya. Yang mereka punya program waktu itu untuk memberikan skill, keterampilan untuk anak-anak yang putus sekolah. Jadi kawan-kawan kita yang ada di depan ini adalah anak-anak yang putus sekolah adik-adik. Mereka kelas 3 SD, kelas 4 SD tidak melanjutkan sekolahnya. Dan kemudian mereka kerja, jadi buruh macam-macam gitu ya. Dan kemudian mereka di training selama 1 bulan untuk diberikan keterampilan untuk bikin olahan coklat. Jadi dari black forest, brownies, es krim coklat, nah macam-macam adik-adik sekalian. Nah, mereka dikumpulkan waktu itu. Hari-hari pertama tidak masalah. Tapi kemudian ketika hari selanjutnya Kak Dadang masuk kelas, kemudian Kak Dadang sempat tanya, "Dek, harga mentega segini, harga gula segini, harga ini segini. Nanti kira-kira kalau jadi kue jadinya segini. Mau dijual berapa?" gitu ya. Mereka bingung adik-adik. Mereka bingung. Gini gitu ya, lihat dijual berapa ya gitu ya. Akhirnya adik-adik sekalian, Kak Dadang kemudian ngomong gini, "Adik-adik, tolong semuanya sekarang tutup mata." Nah, semuanya tutup mata. Ketika semuanya tutup mata, Kak Dadang tanya, "Yang tidak bisa perkalian siapa?" Dan semuanya angkat tangan adik-adik. Ya Allah gitu ya. 7 kali 9 berapa? Bingung. 9 kali 7 tambah bingung. Padahal sama gitu ya. Nah, ya makanya adik-adik sekalian, kita ajari dulu mereka perkalian. Mengapa? Kasihan adik-adik sekalian. Kasihan, karena kalau seandainya mereka jadi pedagang misalnya jualan kue nggak bisa berkalian, nanti dibohongi sampai pembeli, betul? Nah, ini adik-adik sekalian. Jadi kita ajari mereka perkalian, dan kemudian bahkan ketika sudah 1 bulan adik-adik sekalian, di antara mereka ada yang dapat beasiswa, ada yang disekolahkan di SMA gitu ya, ada yang kemudian jadi kandidat akan dapat beasiswa gitu ya. Tapi kemudian ketika disurvei ke rumahnya, itu tidak jadi dapat beasiswa. Tahu mengapa? Ternyata adik-adik, rumahnya luar biasa. Rumahnya 2 lantai. Lantainya keramik. Dia bahkan punya Galaxy Tab Samsung itu ya. Nah, kita kaget, mengapa anak yang seperti ini kok malah nggak sekolah gitu ya. Ternyata adik-adik, anak ini tidak sekolah bukan karena tidak ada biaya, tapi anak ini tidak sekolah karena orang tuanya tidak mau menyekolahkan. Kita dalam hati langsung astagfirullahaladzim gitu ya. Hari gini masih ada orang tua yang walaupun secara ekonomi mampu, tapi tidak mau untuk menyekolahkan anaknya. Nah ini adik-adik. Makanya bersyukurlah kita adik-adik berasal dari orang tua yang sadar akan pendidikan, sehingga walaupun kondisi kita seperti ini, ayah bunda banting tulang keras keringat tiap hari demi kita adik-adik, sehingga kita bisa sampai seperti ini, betul? Betul. Nah ini ya, tepuk tangan buat ayah bunda di rumah. Nah ini ya. Sementara adik-adik sekalian, ketika saya ketemu mereka itu kasihan sekali gitu ya. Misalnya yang ini gitu ya,
Nah, namanya saya waktu kenalan adik-adik itu kasihan gitu. Namanya siapa Mas? Suprihatin. Panggilannya siapa? Tego gitu ya. Nah, itu adik-adik. Suprihatin. Nah, panggilannya Tego gitu ya. Tega gitu ya. Nah, terus dia nggak sampai melanjutkan sekolah. Terus ini jagoan silat adik-adik. Menang sampai level provinsi, dapat hadiah berapa juta, tapi hadiahnya dibawa lari orang, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Macam-macam adik-adik sekalian. Nah, ini ya untuk yang syukur. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, sementara gitu ya. Kemudian ada anak-anak yang tidak mensyukuri sekolahnya, sehingga kemudian tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, sehingga jadinya seperti ini gitu ya. Nah, contohnya yang kayak gini. Nah, yang kayak gini misalnya, ini adalah tipe anak-anak kesasar adik-adik. Anak kesasar itu satu, kalau sekolah biasanya jarang mandi gitu ya. Yang kedua, cirinya adalah kalau seandainya pakai sepatu, kakinya tidak dimasukkan sempurna, tapi diinjak belakang sepatunya gitu ya. Nah, ini. Atau selanjutnya sering tawuran. Nah, ini anak-anak kesasar. Ada lagi selanjutnya. Nah, ini ya. Ini tipe-tipe borju gitu ya. Bukan hanya ada di pelajar, di mahasiswa juga ada gitu ya. Nah, kalau punya Facebook biasanya ya nama-namanya enggak ini ya, enggak jelas kayak gini gitu ya. Nah, ini. Terus ada lagi tipe aktivis. Nah, ini yang luar biasa. Ada lagi yang lain adik-adik. Nah, jagoan nonton. Jagoan nonton ini luar biasa. Hafal semua sinetron, hafal semua acara TV gitu ya. Mulai dari Eyang Subur naik haji, Mak Ija pengen kuliah lagi, ganteng-ganteng orang gila gitu ya, emak-emak jalanan gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah kecanduan film-film India gitu ya, Korea, wah ini sudah gitu ya. Nah, ini adik-adik. Sesekali nonton TV enggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak adik-adik kasihan, eman. Yang menghafal Quran, hafalannya kurang cepet gitu ya. Kemudian mudah hilang, mungkin gitu. Terus yang lain lagi, konsentrasinya juga, apalagi nanti ada lagi ya, next. Selain jagoan nonton, ada lagi yang lain, yaitu maniak gadget. Nah, maniak gadget adik-adik sekalian. Nah, nih maniak gadget. Maniak gadget ini mulai dari kecil suka pegang HP adik-adik sekalian, sehingga jarang untuk keluar rumah, jarang main bola, main layang-layang, ketemu temen jarang sekali gitu ya. Apalagi kalau sudah main gadgetnya sejak bayi gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kasihan sekali adik-adik sekalian. Nah, mengapa kasihan? Nanti Kak Dadang akan tunjukkan. Nah, apalagi kalau sudah kecanduan game gitu ya. Nah, kalau sudah kecanduan game, kasihan sekali. Apalagi yang laki-laki gitu ya. Kalau sudah kecanduan game, PUBG, Winning Eleven, Counter Strike, Dota, Need for Speed, nah itu sudah kasihan sekali hidupnya gitu ya. Mengapa? Karena kalau sudah kita kecanduan game, itu biasanya konsentrasinya tidak bisa lama. Iya nggak? Nah, gitu ya. Nggak bisa lama. Kemudian apalagi kalau sudah kecanduan gamenya seperti ini adik-adik. Nah, ini anak ini habis kecelakaan gitu ya, tangannya sampai diperban, tapi kemudian dia tetap militan main game point blank gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian, ini kasihan sekali. Padahal adik-adik sekalian, Kak Dadang ingin tunjukkan ini. Ada sebuah sekolah di luar sana yang bahkan anak didiknya itu tidak diperbolehkan untuk pegang gadget gitu ya. Nah, ini anak didiknya tidak diperbolehkan untuk pegang gadget adik-adik sekalian. Dan kemudian pembelajarannya kembali ke ini ya. Nah, pembelajarannya kembali ke sini. Nah, jadi ini adik-adik. Jadi sebuah sekolah yang
pembelajarannya kembali ke masa lalu. Mereka tidak boleh, anak-anaknya tidak boleh pegang gadget. Kemudian bahkan ini semuanya kembali ke papan tulis, ke kapur gitu ya. Nah, kemudian anak-anak yang di sana juga seperti itu, adik-adik diajarkan tentang bercocok tanam. Nah, kemudian seperti ini kelasnya. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, ini sebelum zamannya ini ya, online learning ya, gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adik-adik sekalian. Bang, apa yang sekolah di sini anak-anak orang miskin, Bang? Oh, enggak, adik-adik. Yang sekolah di sini ternyata adalah anak-anak yang orang tuanya bekerja di Yahoo, Google, Apple, macam-macam gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok malah anak-anaknya masuk ke sekolah yang seperti ini gitu ya? Ternyata adik-adik, para orang tua ketika ditanya, mengapa kok masukkan anaknya di sekolah yang seperti ini? Tidak ada perangkat digital, tidak ada komputer, komputernya pun hanya mungkin buat administrasi aja. Mereka mengatakan bahwa kami sudah membuat gadget, kemudian perangkat komputer itu sudah sangat mudah digunakan, sehingga biarlah anak-anak kami berkembang secara alami dengan dunia mereka. Toh suatu saat nanti ketika mereka dewasa, mereka ketemu gadget bukanlah sesuatu yang aneh buat mereka gitu ya. Jadi biarlah mereka kemudian seperti itu. Nah, ini adik-adik sekalian. Jadi kita gitu ya, meskipun sekarang pegang gadget, itu jangan sampai kita kemudian kecanduan adik-adik sekalian. Nah, ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini adik-adik sekalian. Maka dari itu adik-adik sekalian, nah ini ya, jangan, apalagi kecanduan game, kasihan sekali, gitu ya. Apalagi yang kecanduan gamenya bukan hanya anaknya, tapi juga ibunya, nah gitu ya. Nah ini jangan sampai gitu ya. Apalagi kemudian yang kecanduan sama ayahnya juga gitu ya. Nah ini ayo, nah ini jangan sampai gitu ya. Mengapa? Kasihan sekali hidupnya nantinya gitu ya. Nah ini, mengapa adik-adik? Karena mereka yang kemudian kecanduan game, gadget, macam-macam, itu biasanya hanya kemudian tinggal waktu sisa aja. Sehingga ketika di kelas dia lebih banyak tidur gitu ya. Lebih banyak tidur. Nah, ketika ngerjakan tugas dengan temennya juga lebih banyak tidur. Ketika kemudian bahkan ini ya. Nah, ini temennya sudah pada pulang, dia tetap tidur. Yang paling parah adalah ketika kemudian kita menemukan suasana kelas yang seperti ini adik-adik. Nah, kita lihat yang bawah, ya Allah, ya Allah. Yang paling atas, astagfirullah gitu ya. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, sehingga kemudian itu ngefek pada banyak hal adik-adik sekalian, yang sehingga kemudian kita menjadi malas belajar, dan sebabnya macam-macam. Yang pertama, bisa jadi pergaulan salah. Yang kedua, ada masalah pribadi. Kemudian ada juga yang tidak suka pelajarannya gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Mereka-mereka yang kabur, melarikan diri dari masalah gitu ya, itu biasanya responnya ini. Tidak mau datang sekolah, bolosan gitu ya. Kemudian fokus pada perkara yang tidak bermanfaat gitu ya. Yang fight beda lagi. Nah, suppression, memprotes kenyataan. Nah, ini ya. Padahal di luar sana ada anak-anak yang tidak seberuntung kita, tapi semangatnya luar biasa adik-adik. Contohnya ini. Ketika saya menunjukkan gambar ini adik-adik sekalian, waktu itu di trainingnya anak-anak Pertamina gitu ya, ada yang kemudian nanya, angkat tangan gitu ya, Bang, itu apalagi outbound Bang? Outbound gitu ya. Oh enggak gitu ya. Ini foto adik-adik kita di daerah Lebak adik-adik, yang mereka jembatan menuju sekolahnya itu hancur adik-adik sekalian, sehingga menyisakan hanya tambang baja, kawat baja yang seperti itu.
tapi tetap mereka berangkat sekolah dengan meniti tambang baja seperti itu adik-adik sekalian. Dengan resiko bisa aja mereka kemudian jatuh ke sungai gitu ya. Tapi itulah yang tetap mereka lakukan tiap hari adik-adik sekalian. Yang lain lagi yang ingin saya tunjukkan ini, anak ini mengapa kok nggak pakai sepatu adik-adik ketika sekolah? Kenapa anak ini tidak pakai sepatu ketika sekolah, cuma pakai sandal? Oke. Anak ini mengapa nggak pakai sepatu adik-adik? Yang ini. Ya tadi nggak punya sepatu gitu ya. Yang lain lagi, kakinya sakit. Oke. Terus? Oke. Oh, tidak mampu untuk membeli. Oke. Nah, ini sebuah foto yang diambil oleh seorang kawan yang masuk dalam program Indonesia Mengajar. Pernah dengar ya? Program Indonesia Mengajar? Nah, Indonesia Mengajar itu program yang mengirimkan mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, adik-adik sekalian, yang mereka dipilih yang aktivis, yang jagoan organisasi, IPK minimal 3 gitu ya. Kemudian mereka diseleksi adik-adik. Nah, angkatan pertama yang daftar itu lebih dari 1.600 adik-adik. Yang diterima cuma 53. Nah, mereka kemudian ditraining selama beberapa minggu. Minggu-minggu pertama tentang micro teaching, kemudian tentang psikologi anak, bahkan kemudian minggu-minggu selanjutnya mereka ditraining langsung oleh tentara adik-adik. Nah ini ya, di training oleh tentara, materinya tentang survival atau bertahan di alam. Jadi bagaimana mengendalikan hewan buas, bagaimana nyari makan di alam bebas, bertahan hidup, macam-macam adik-adik. Nah ini ya. Nah ini. Kemudian mereka 3 hari terakhir dilepas di Gunung Salak, Bogor. Nah tujuannya satu adik-adik, agar seandainya mereka kemudian nantinya dikirim ke pelosok Indonesia yang di sana tidak ada listrik, bahkan air mengalir itu susah gitu ya. Mereka akan mengatakan saya sudah pernah melewati yang jauh lebih susah, dan hasilnya luar biasa adik-adik. Nah ini ya, ini di Majene, Sulawesi gitu ya. Yang kita lihat satu kelasnya tidak sebesar kelas kita, satu kelasnya tidak sebesar kelas kita gitu ya. Nah ini. Kemudian, nah ini ya yang dilakukan kawan saya juga penyuluhan kesehatan. Nah penyuluhan kesehatan, jadi ngajari gosok gigi adik-adik. Bahkan kemudian ini yang dilakukan dengan muridnya. Nah ngapain adik-adik? Nah nyari kutu gitu ya, nyari kutu dengan muridnya gitu ya. Nah ini adik-adik sekalian. Tapi luar biasa, anak-anak di pelosok adik-adik sekalian itu luar biasa semangatnya, tetap seperti adik-adik berangkat sekolah walaupun kondisinya hujan gitu ya. Nah ini ya, tetap berangkat sekolah walaupun ada yang pakai payung, ada yang pakai tampah gini ya, tempat itu makanan walaupun pecah gitu ya. Nah ini adik-adik. Nah ini. Nah yang luar biasa adalah foto yang ini adik-adik. Nah foto anak-anak di sana yang bahkan untuk belajar di malam hari, ini yang mereka lakukan karena tidak ada listrik. Mereka ngambil senter, kemudian mereka ngambil tali, senternya diikat ke kepala pakai tali adik-adik. Itu yang mereka lakukan ketika di malam hari untuk belajar. Nah ini, maka adik-adik, nah yang di Jayapura terus lebih semangat lagi. Nah insya Allah semuanya ada, bahkan ada internet kita untuk belajar online macam-macam, maka kita harus lebih semangat lagi gitu ya. Nah ini adik-adik sekalian. Nah ini yang lain lagi yang pingin Kak Dadang tunjukkan. Nah ini di tempat yang lain lagi adik-adik, ada anak-anak yang sampai untuk belajar, untuk berangkat ke sekolah mereka melepas dulu semua bajunya, kemudian sampai di seberang mereka kemudian pakai lagi adik-adik. Nah ini ya, kayak gini. Nah ini yang lain lagi yang ingin Kak Dadang tunjukkan ini adik-adik, saya waktu nunjukkan foto ini waktu itu di
ospek mahasiswa Brawijaya di Malang, Jawa Timur. Ada yang kemudian di forum itu nanya, angkat tangan gitu ya, Kang, itu Photoshop ya? Karena mereka tahu saya pintar Photoshop gitu ya. Oh enggak dek, ini asli. Ini namanya Mas Hari Kurniawan. Beliau terlahir dalam keadaan siam ya, tangan dan kakinya dempet. Jadi gini, baru bisa dioperasi usia 3 tahun. Tapi kemudian walaupun kemudian sudah bisa terlepas gitu, pertumbuhannya terganggu adik-adik. Tingginya aja tidak begitu tinggi gitu ya. Nah kondisinya pun seperti itu. Tapi yang luar biasa, dengan kondisi yang seperti ini dia tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk kemudian bersekolah sampai yang tinggi adik-adik sekalian. Beliau bahkan kuliah di Fakultas Hukum Brawijaya. Nah ini ya, adik-adik tahu sendiri, ini kondisi tangannya tidak seperti tangan kita. Nah yang luar biasa, dengan kondisi kayak gini dia kemudian mengumpulkan anak-anak jalanan yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, semua diajari gratis adik-adik. Nah sekarang Mas Hari Kurniawan ini jadi orang penting. Nah kesana kemari advokasi petani, nelayan, macam-macam adik-adik. Nah ini orangnya luar biasa. Yang ingin saya tunjukkan lagi ini adik-adik. Ini waktu saya ke Situ Bondo, sebuah tempat di sana gitu ya. Waktu pelatihan training gitu ya, di kelas gitu ya, ada seorang peserta yang dia pegang HP adik-adik. Saya tahu dia tidak sedang telepon, tapi kok gini terus gitu ya. Kak Dadang penasaran, terus Kak Dadang minta untuk ke depan. Kemudian waktu di depan, saya tanya, namanya siapa mbak? Oh nama saya Fitri mas gitu. Ternyata adik-adik orang ini tunanetra gitu ya. Jadi dia ke depan pun dalam keadaan nah, meraba-raba gitu ya. Saya tanya, namanya siapa mbak? Nama saya Fitri mas. Mbak Fitri dari mana? Saya dari Banyuwangi gitu ya. Banyuwangi itu ujung Pulau Jawa gitu ya. Kuliahnya sampai di sana. Kemudian di sini Mbak Fitri kuliah mbak? Ya, saya di sini kuliah. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Di jurusan apa? Saya di sini kuliah jurusan sastra Inggris. Nah ini ya. Jadi di sini kuliah jurusan sastra Inggris gitu ya. Jadi dalam keadaan tunanetra adik-adik, beliau kuliah di jurusan sastra Inggris. Kemudian saya tanya lagi gitu ya, Mbak dari tadi pegang HP, memang bisa kirim pesan gitu ya? Oh bisa mas. Ternyata adik-adik dalam keadaan tunanetra, dia menginstal sebuah aplikasi yang setiap kali dia ngetik satu kata langsung muncul satu suara. Kemudian saya tanya lagi, Mbak kalau seandainya kuliah gimana? Kalau kuliah ya saya mengandalkan pendengaran aja mas, karena itu yang bisa saya lakukan. Nah ini adik-adik, kondisi tunanetra seperti ini tapi semangatnya luar biasa. Nah ini adik-adik sekalian. Sehingga adik-adik sekalian, kemudian ketika kita menemukan orang-orang yang berbeda lagi gitu ya di luar sana, maka kita jangan sampai kalah adik-adik sekalian. Nah ini ya, seperti ini misalnya. Nah ini waktu saya ke UNESA adik-adik Surabaya, saya ke UNESA Surabaya. Ini ada pelatihan di lantai 3 adik-adik sekalian. Kemudian dari atas itu saya lihat ada seorang peserta yang dia pegang kruk, tongkat gitu ya. Waktu di atas saya lihat kakinya memang cuma satu adik-adik. Kakinya cuma satu. Saya tanya gitu ya, namanya siapa mas? Nama saya Budi mas. Mas Budi kalau boleh tahu kenapa kakinya gitu? Ya saya waktu kecil agak nakal mas. Rumah saya dekat dengan pabrik tebu, pabrik gula gitu ya. Kan ada tebu yang lewat gitu ya. Pabrik gula itu ngangkut tebu yang lewat. Nah suatu saat kereta tebu itu ya lewat. Nah dengan tebu yang menonjol di sana, dia waktu kecil itu naik ke sana karena lewatnya pelan-pelan gitu ya. Nah dia ambil tebunya adik-adik, tapi tidak bisa terus gitu ya, sampai dia akhirnya kepleset. Dan ini kakinya adik-adik sekalian, ini roda, jadi gini. Kakinya tidak langsung putus, tapi dia sempat terseret beberapa meter adik-adik sekalian, kakinya remuk. Dan satu-satunya pilihan adalah amputasi adik-adik.
Adik-adik bisa bayangkan betapa stresnya seorang anak yang dia waktu itu kelas usia 7 tahun, kira-kira kelas 1 SD ya, masih suka-sukanya lari-lari, main bola, tiba-tiba harus kehilangan satu kaki adik-adik. Ya stres luar biasa. But life must go on adik-adik sekalian. Hidup harus terus berjalan, sehingga adik-adik sekalian dengan kondisi yang seperti ini dia melanjutkan hidupnya. Dia aktif banyak kegiatan, dia suka traveling bahkan gitu ya. Dan yang lebih luar biasa, dia akhirnya kuliah di sebuah kampus di Surabaya adik-adik sekalian. Dan yang luar biasa ketika di kampus dia sering sekali ikut lomba lari gitu ya. Nah ini, jadi lomba lari hanya dengan satu kaki adik-adik. Bisa bayangkan seperti apa larinya gitu. Tapi yang luar biasa lagi adik-adik sekalian, dengan kondisi yang walaupun kakinya cuma satu ini, beliau bahkan jadi relawan salah satu lembaga zakat gitu ya. Nah ini adik-adik, padahal relawan itu tugasnya nolong orang, sementara beliau kondisinya lebih pas untuk ditolong daripada menolong. Sehingga oleh kawan-kawannya adik-adik sekalian, Mas Budi ini dinobatkan sebagai relawan inspiratif, karena dengan kondisi yang seperti itu masih mau untuk menolong orang gitu ya. Dan bukan hanya itu, dia bahkan kemudian diundang ke sebuah acara TV. Dan adik-adik tahu ini bukan acara TV main-main. Nah, dia diundang di Kick Andy adik-adik sekalian. Luar biasa gitu ya. Nah ini adik-adik, seorang Mas Budi Santoso. Ini ya. Yang lebih luar biasa lagi, saya tunjukkan yang lain. Nah ini adik-adik sekalian, ini namanya Mas Wahyudin gitu ya. Dia seorang pemulung, tapi walaupun mulung dia pingin kuliah sampai tinggi. Nah ini orang tuanya. Dia sempat masuk Deddy Corbuzier adik-adik sekalian, hitam putih. Dia ditanya oleh Deddy Corbuzier, Mas Wahyudin, bagaimana Anda membagi waktu antara kuliah dengan mulung? Saya kuliah di pagi sampai siang hari Mas Deddy, saya mulung di malam hari, katanya Mas Wahyudin ini. Oh wajar Mas, cowok, laki-laki. Oke adik-adik, saya ingin tunjukkan ini. Ini ya. Ini namanya Mbak Mingming Sri Nuryanti gitu ya. Beliau seorang, ayahnya pemulung, ibunya juga pemulung. Dia juga dari kecil pemulung adik-adik. Yang luar biasa, walaupun dia mulung, dia nggak patah semangat untuk menuntut ilmu. Dia dengan busana yang seperti itu adik-adik sekalian, lulus SD masuk SMP, lulus SMP kemudian masuk SMA, lulus SMA dia kemudian kesana kemari nyari kampus yang dia bisa terjangkau bayarnya adik-adik. Dan kemudian bahkan jarak antara rumah dengan kampusnya sampai 40 kilo adik-adik. Apa yang dia lakukan untuk pergi ke kampusnya? Karena tidak punya uang adik-adik untuk pergi ke kampus, yang dia lakukan adalah tiap kali mau berangkat kuliah, dia berada di tepi jalan dan seperti ini adik-adik. Jadi nyetop truk gitu ya. Karena dia nggak punya uang untuk naik angkutan, dia nyetop truk. Nah ketika kemudian truk itu berhenti adik-adik, dia tidak berada di samping sopir dan kernet berdesak-desaan, enggak adik-adik, tapi dia masuk di bak belakang. Yang luar biasa, dengan kondisi yang seperti itu adik-adik, dia kemudian setiap kali pulang dari kampusnya, dia mengeluarkan sebuah karung seperti ini. Dia berjalan sepanjang jalan. Kalau dia menemukan sebuah gelas atau bahkan botol kosong adik-adik sekalian, dia masukkan ke dalam karungnya, dia bawa pulang ke rumah. Semua dilakukan demi menuntut ilmu adik-adik sekalian. Bisa bayangkan ya, status dia sebagai mahasiswa penuntut ilmu dengan busana yang seperti itu adik-adik. Tidak berbeda dengan adik-adik yang muslimah di sini. Tapi bagaimana dia harus mengalahkan rasa malu, rasa gengsi, rasa malas, semuanya demi menuntut ilmu. Sementara kita yang di sini tidak harus sampai seperti itu adik-adik. Nah ini ya, makanya adik-adik sekalian, nah kalau kita lihat yang seperti ini, alangkah sangat sayangnya kita kalau kemudian kita tidak bersemangat. Betul ya? Alangkah sangat sayangnya kemudian ketika Allah memberikan kita banyak sekali anugerah berupa kesempatan gitu ya, tapi kemudian tidak kita gunakan sebaik-baiknya adik-adik sekalian. Alangkah sangat sayangnya gitu ya. Nah ini ya adik-adik sekalian, sementara yang seperti itu aja harus bergelut dengan sampah tiap hari adik-adik. Nah ini ya. Nah jadi pertanyaannya sekarang, masih pantas nggak kita mengeluh adik-adik? Nah enggak ya. Oke, masih pantas nggak kita kemudian ketika Allah berikan banyak sekali anugerah buat kita, kemudian kita masih protes, masih ini macam-macam?
Pantas nggak adik-adik? Nah, tidak ya. Oke, ini adik-adik sekalian. Makanya untuk sekarang dan seterusnya, mari kita lebih semangat lagi agar kita ilmunya lebih berkah adik-adik sekalian. Nah, ini ya. Nah, itu untuk motivasi. Nah, walaupun tiap hari yang kita alami banyak adik-adik sekalian, sehingga kemudian kadang kita mungkin ngomong sama seperti Nobita ngomong pada Doraemon, seandainya hidupku lebih mudah, pasti aku akan bahagia. Iya nggak? Ya, gitu ya. Seandainya tidak ada ujian nasional, enak gitu ya, langsung lulus gitu ya. Nah, benar gitu ya. Tapi kemudian Doraemon kemudian menjawab pada adik sekalian, nah, kerjakan soal di bawah ini Nobita. 2 tambah 3 sama dengan X, berapakah X? Kerjakan selama 3 jam, selesai nggak selesai kumpulkan. Kira-kira adik-adik, ini tantangan apa penghinaan buat Anda? Kalau soalnya cuma seperti ini, penghinaan gitu. Mengapa? Oke, soalnya terlalu mudah, betul? Nah, gitu ya. Waktunya juga terlalu lama buat Anda, betul? Nah, ini ya, waktunya terlalu lama. Nah, kesimpulannya adik-adik sekalian, ternyata gitu ya, tantanganlah yang membuat hidup kita lebih menarik, betul? Nah, kemudian tantangan yang terlalu ringan bukanlah tantangan, salah. Tapi adalah penghinaan buat kita. Ketika kita nggak ada tantangan, kita biasanya bosan dan mencari tantangan lagi. Ya nggak? Oke ya, kalau ini kita bisa bareng-bareng adik-adik sekalian. Jadi ada 9 titik di sini. Nah, silakan yang bisa langsung pakai ini. Hubungkan 9 titik ini dengan 5 garis tanpa putus. Yuk, coba. Adik-adik bisa coret-coret di whiteboardnya? Oh bisa, oke. Coba yang bisa langsung hubungkan 9 titik ini dengan 5 garis tanpa putus. Silakan, coba. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, terlalu banyak, oke. Oh. Oke, silakan. 1, 2. Nah, garis ya, bukan kurva ya. Garis bukan kurva. Oke, ada yang seperti itu. Oh, kurang besar berarti. Oke, sebentar, saya besarkan dulu. Oke, saya besarkan dulu. Ini pakai mana ini? Oke. Loh, oh. Oke. Loh, enggak bisa. Pen. Pulpennya mana ini? Ini pulpennya mana ya? Oke, wis nggak bisa yang ini. Oke. Oke, yuk adik-adik, coba hubungkan 9 titik ini dengan, oke, itu 1, 2, 3, 4, 5. Betul, yang ini, betul. Oke. Yuk, coba lagi yang lain. Ini kurva, oke. Woi, banyak sekali langsung. Oke ya, bareng-bareng ya. Hubungkan 9 titik ini dengan 5 garis tanpa putus. Jadi 5 garis ini adik-adik sekalian.
Jadi kayak gini. Wah, saya kok kesulitan ini ya. Oke, wes, ini aja. Ini ya. Kita pakai belakang saya ya. Oke. Hubungkan 9 titik ini dengan 5 garis tanpa putus. Kita bisa pakai ini adik-adik. Nah, 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya, seperti itu ya. Oke, ini 1. Terus hubungkan 9 titik ini dengan 5 garis tanpa putus. Saya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan sudah kena semua ya. Nah, ini. Itu solusi yang kedua. Ada lagi yang lain. Kemudian gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang seperti ini. Terus yang lain lagi ada yang gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga bisa. Nah, ini adik-adik. Hubungkan 9 titik dengan 5 garis tanpa putus. Nah, karena adik-adik pasti menemukan banyak di sana. Solusinya ternyata banyak. Maka untuk selanjutnya saya naikkan tantangannya. Oke? Are you ready? Ready. Oke. Tantangan selanjutnya adalah hubungkan 9 titik ini dengan, kalau tadi 5 garis, sekarang 4 garis. 4 garis saja tanpa putus. Oke, silakan dicoba. Untuk yang 4 garis. Nah, yang tadi 5, sekarang 4. 4 garis tanpa putus, itu seringkali adik-adik kita tidak bisanya karena kita merasa jawabannya hanyalah ada di sana aja adik-adik, di area yang ini. Padahal adik-adik, Kak Dadang tidak membatasi sejak awal, ya enggak? Pokoknya garis tanpa putus gitu ya. Sehingga adik-adik seringkali kemudian ketika nyoba kita 1, 2, 3, 4, wah salah, yang tengah nggak kena, ya enggak? Nah, 1, 2, 3, 4. Oh, yang sini tidak kena gitu ya. Nah, seringkali seperti itu. Padahal adik-adik, Kak Dadang tidak membatasi hanya ada di kotak ini. Sehingga adik-adik sekalian, solusi dari 4 garis tanpa putus adalah adik-adik ketika menarik garisnya itu tidak harus berada di area kotak. Bagaimana, Mas? Seperti ini. 1, langsung tarik keluar. Nah, kemudian 2, set. Nah, 3, set. Baru 4. Nah, ini ya. Jadi 9 titik ini kena dengan 4 garis tanpa putus adik-adik. Saya ulangi ya. Jadi adik-adik, ketika Anda kemudian narik garis pertama, itu langsung keluar. 1, set. 2, set. Nah, ini ya. 3, set. 4. Nah, ini ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Jadi bagaimana agar menghubungkan 9 titik ini dengan 4 garis tanpa putus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini adik-adik sekalian. Oke, Kak Dadang lanjutkan ya. Oke, ini tadi sudah ke M-nya. Nah, sekarang selanjutnya A, yaitu adab adik-adik. Nah, A yaitu adab. Mengapa ini penting adik-adik sekalian? Karena bagaimanapun adab itu mendahului ilmu. Sepinter apapun kita, secerdas apapun kita, tapi kalau nggak punya adab, nggak punya kesopanan gitu ya, maka ilmu yang banyak itu, yang pinter itu serasa nggak ada artinya adik-adik sekalian. Para ulama itu bahkan lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu adik-adik sekalian. Bahkan ada beberapa ulama yang kemudian ketika di kajiannya adik-adik sekalian, yang menulis segini, yang kemudian mencatat segini, tapi yang kemudian memperhatikan sang ulama adabnya seperti apa, itu ternyata lebih banyak adik-adik sekalian. Nah, ini ya. Sehingga adik-adik sekalian belajar dari generasi-generasi yang sudah ada, walaupun kita berada pada generasi selanjutnya, jangan sampai kita meniru yang seperti ini adik-adik. Nah, ini yang kurang bimbingan gitu ya. Kemudian bahkan seperti ini, ke gurunya ngelawan. Nah, ini jangan sampai ke guru pendidiknya ngelawan gitu ya. Atau bahkan seperti ini adik-adik. Nah, ini nggak punya kesopanan gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, dan adik-adik sekalian,
Belajar terbaik itu adalah ketika penasaran gitu ya. Dan makhluk Allah yang paling tinggi penasarannya adalah anak-anak gitu ya. Maka walaupun kita semakin tumbuh dewasa, jangan sampai kita kemudian kehilangan penasaran kita. Tetaplah penasaran gitu ya. Seperti anak ini yang walaupun dia ada kambing yang menyusui gitu ya. Nah, itu dia penasaran lihat bawahnya. Ada apa toh gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, untuk learning skill-nya, nah, suatu saat kita akan sharing lagi lebih banyak lagi adik-adik, lebih detail gitu ya. Nah, intinya adik-adik sekalian, ada banyak hal. Nah, dominasi otak, modalitas belajar, effective reading, mind mapping, effective memory ini bisa kita pelajari suatu saat nanti. Semoga kita ketemu lagi, ada kesempatan lagi. Hari ini Kak Dadang ingin menjelaskan tentang dominasi otak aja ya. Tuh, ada otak kanan. Nah, ini ya. Kok tapi mirip paru-paru ya? Enggak apa-apa, anggap aja otak gitu ya. Ini otak kiri dan ini otak kanan. Nah, ini adik-adik. Otak kiri, orang-orang yang dominan otak kiri itu biasanya dia cenderung teratur. Nah, berurutan. Kemudian analisis. Nah, kemudian matematis. Nah, ini ya. Ini orang yang dominan otak kiri. Sementara otak kanan itu sangat berbeda. Otak kanan itu tipenya acak. Nah, ini beda gitu ya. Cara mencatat aja beda nantinya gitu ya. Acak. Nah, betul. Kemudian dia lebih mengingat irama. Nah, warna. Ini ya. Kemudian kreativitas. Nah, ini adik-adik. Ini sangat berbeda antara orang yang dominannya otak kiri dengan orang dominannya otak kanan. Maka cara mereka mencatat, cara mereka beraktivitas, cara mereka memilih mengerjakan sesuatu, caranya itu terkadang beda adik-adik sekalian. Mereka-mereka yang otak kirinya kuat, biasanya catatannya sangat rapi. Kalau mau ujian itu sering dipinjam temennya. Karena saking begitu rapinya gitu ya, dilihat, wah luar biasa gitu ya. Orang yang otak kanannya yang kuat, wih, catatannya nggak jelas gitu ya. Catatannya nggak jelas. Makanya ada sekalian, tapi dia kreativitasnya luar biasa. Dia mengingat irama, warna luar biasa. Makanya adik-adik, karena kita punya dominasi yang berbeda, otak kanan dan kiri ini, makanya caranya pun untuk belajar berbeda adik-adik sekalian. Modalitas belajar. Oke, ini modalitas belajar juga sekalian ya. Jadi modalitas belajar itu adik-adik sekalian adalah bagaimana kita mengakses informasi itu dengan cara yang berbeda. Jadi ada 3. Yang pertama, ada tipe visual. Nah, atau penglihatan. Nah, ini ya. Nah, tipe visual atau penglihatan. Orang yang tipenya visual adik-adik, kalau belajar itu lebih pas dengan cara melihat, menonton, kemudian mengamati. Nah, itu tipe-tipe orang yang visual. Dia paling pas, atau mungkin kalau masuk ke dalam kamarnya, itu banyak tempel-tempelan, foto gitu ya. Kalau dia di smartphone itu sering ganti wallpaper gitu ya. Kalau buka laptop juga seperti itu. Ini tipe-tipe visual. Cara dia ngomong itu cenderung cepat. Nah, ini tipe visual. Karena adik-adik, tipe visual itu di dalam otaknya itu ada banyak hal, sementara mulutnya cuma satu. Nah, sehingga cara dia ngomong seperti itu. Kata-kata yang paling sering keluar dari seorang visual atau orang yang cara belajarnya penglihatan itu adalah warnanya, kelihatannya, pemandangannya. Nah, seperti itu. Tipe-tipe visual. Ini ya. Yang kedua, tipe perasaan atau gerak atau kinestetik. Nah, kinestetik.
Ini adik-adik. Nah, ini ya. Ini perasaan atau gerak atau kinestetik adik-adik sekalian. Mereka yang tipenya kinestetik itu belajarnya beda. Itu mereka dengan cara melakukan, berlari, berteriak, kemudian ini eksperimen. Nah, ini ya. Ini tipe-tipe kinestetik. Biasanya tipe kinestetik cara mereka ngomong itu tidak seperti visual yang cepat, enggak. Tapi kinestetik pelan, ada jedanya, penuh perasaan gitu ya. Kadang berhenti seperti saya sekarang ini gitu ya. Adik-adik bisa merasakan? Nah, ini ya. Ini tipe-tipe kinestetik. Kinestetik kalau dia cara berpakaian itu buat dia cenderung yang nyaman adik-adik. Tidak terlalu peduli dengan penampilan. Nah, ini ya. Ini tipe kinestetik. Yang ketiga adalah tipe pendengaran atau auditory. Nah, ini adik-adik. Nah, ini ya. Tipe pendengaran. Jadi tipe pendengaran ini adik-adik sekalian, itu dia bisa menirukan, sangat sensitif dengan ini ya, irama. Paling mudah mendeteksi seorang auditori itu adalah ketika kita setelkan ada bunyi-bunyian atau irama gitu ya. Ada salah satu bagian tubuhnya yang pasti ikut bergerak. Entah itu kepalanya gini-gini gitu ya. Entah kemudian kakinya gini-gini gitu ya. Ini tipe auditori. Paling mudah dia kalau belajar itu sambil mendengarkan. Nah, ini ya. Paling mudah dengan cara mendengarkan. Tipe auditori. Nah, ini adik-adik sekalian. Jadi setiap kita itu punya cara belajar yang berbeda. Ada tipe visual yang lebih suka nonton, baca. Nah, kemudian kinestetik melakukan, auditori mendengar. Paling mudah melihat ini kalau seandainya yang menghafal Quran ya, itu akan melihat teman-temannya caranya beda-beda. Yang visual itu lebih suka melihat baca melihat mushafnya gitu ya. Kinestetik itu sebagiannya malah suka sambil nulis ayatnya sekalian. Auditori itu mendengarkan murotal. Nah, biasanya yang tipe auditori ini itu agak lama adik-adik. Agak lama ketika dia menghafalkan Quran, karena butuh diulang berkali-kali gitu ya. Tapi adik-adik begitu dia hafal sama iramanya sekalian gitu ya. Misalnya kalau Syekh Al-Matrud, bacanya iramanya agak cepat. Misalnya kayak gini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, gitu ya. Itu Syekh Al-Matrud. Kalau Syekh ada lagi satu lagi yang agak lebih pelan itu ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah gitu. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Nah, itu Syekh lebih pelan gitu ya. Jadi mereka-mereka yang auditori itu dia sensitif ke irama. Cara belajarnya itu lebih banyak dengan mendengar. Jadi kalau seandainya di kelas gitu ya, dia konsentrasinya pada mendengarkan yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi seperti itulah bedanya. Nah, ini adik-adik. Ketika kita sudah tahu, saya ternyata tipenya visual. Saya lebih suka mengamati, melihat. Nah, gitu ya. Saya kinestetik. Nah, maka adik-adik lebih enak belajar dengan cara yang seperti itu. Gitu ya. Oke. Next. Kita lanjutkan. Ini learning skill. Timing saya lewati dulu. Ini mind mapping. Semoga suatu saat kita ada kesempatan untuk belajar tentang ini adik-adik. Intinya ini tentang mencatat adik-adik sekalian. Mencatat yang lebih efektif gitu ya. Sehingga kalau kita menemukan cara-cara belajar yang lebih efektif, bisa jadi kita kemudian bisa seperti ini adik-adik. Kak Dadang tunjukkan ini. Namanya Kak Riana Helmi. Ini foto yang diambil ketika beliau usianya 14 tahun. 14 tahun biasanya kelas berapa? Kelas berapa ayo? Kelas 2 ya. Betul ya. Oke, Kak Riana Helmi ini foto yang diambil ketika beliau masih usia 14 tahun. Tapi yang luar biasa adik-adik sekalian,
beliau 14 tahun sudah lulus SMA. Gitu ya. Mengapa? Karena SD yang biasanya 6 tahun, beliau tempuh hanya dalam waktu 4 tahun. Kemudian masuk SMP yang biasanya 3 tahun, beliau tempuh dalam waktu 2 tahun. Masuk SMA yang biasanya 3 tahun, beliau tempuh dalam waktu 2 tahun adik-adik. Sehingga usia 14 tahun sudah lulus SMA. Dan kemudian adik-adik sekalian, beliau masuk nyoba SBMPTN. Dan kemudian yang luar biasa adik-adik sekalian, beliau masuk UGM. Beliau masuk Museum Rekor Indonesia. Karena sepanjang sejarah, beliau adalah mahasiswa termuda sepanjang sejarah UGM. Karena masuk UGM pada usia 14 tahun. Dan tidak main-main adik-adik sekalian, beliau masuk UGM di jurusan kedokteran adik-adik. Sehingga kemudian Kak Riana Helmi ini adik-adik sekalian, UGM Jogja meluluskan sarjana kedokteran termuda. Riana Helmi dinyatakan lulus sebagai sarjana kedokteran termuda dalam usia 17 tahun 11 bulan. Jadi ketika anak-anak seusianya baru lulus SMA, dia sudah jadi dokter adik-adik. Gitu ya. Nah, kalau tadi sudah nih ya. Oke, T, totalitas gitu ya. Untuk totalitas ini sempurnakan ikhtiar. Karena bagaimanapun adik-adik sekalian, ketika kita menyempurnakan ikhtiar, insya Allah, Allah yang akan menyempurnakan pertolongan adik-adik sekalian. Bagaimanapun juga gitu ya. Nah, untuk itu ada sebuah video yang luar biasa. Kita lihat bareng-bareng sebagai penutup di sini. Ini tentang tarik tambang adik-adik di Kazakhstan gitu ya. Yang luar biasa ini yang paling belakang, namanya Arbatir Mirzabayev adik-adik sekalian. Nah ini ya, dia anggota tim yang paling belakang. Dan dia, kalau sampai dia melewati garis yang merah di bawah tadi itu, maka timnya kalah adik-adik sekalian. Nah itu ya. Tapi walaupun badannya kecil adik-adik bisa lihat bagaimana perjuangan dia. Nih ya. Bagaimana anak kecil ini yang tidak sebesar teman-temannya, walaupun badannya kecil tapi dia tetap berusaha untuk berjuang adik-adik. Berkali-kali dia hampir sekali untuk menyentuh garis merah itu. Tapi yang luar biasa, begitu ada kesempatan adik-adik, dia langsung maju adik-adik sekalian. Anda lihat wajahnya, ekspresinya sampai seperti itu adik-adik. Dia mungkin memang bukan yang terkuat di timnya gitu ya, tapi luar biasa. Anda lihat perjuangannya sampai seperti itu adik-adik sekalian. Ya. Dia sadar ini adalah kerja tim adik-adik sekalian, tapi bagaimanapun dia harus berkontribusi di sana, dan dia harus yang memberikan yang terbaik adik-adik. Dan ingat satu hal, ketika kita menyempurnakan ikhtiar, insya Allah Allah yang akan menyempurnakan pertolongan adik-adik sekalian. Ini ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Arbatir Mirzabayev adik-adik sekalian. Ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya belajar di rumah, beribadah di rumah, dan berdoa dari rumah. Memutuskan untuk tidak keluar bukan berarti terputus dari dunia luar. Tetap beraktivitas walaupun kapasitas terbatas. Tetap andalkan Allah. Kita berdoa bersama, saling mendoakan agar kita terbebas dari segala ujian. Tetap jaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Takut itu wajar, tapi jangan sampai menjadi akut. Ingat, ini hanya sementara demi kebaikan kita bersama. Jauh di jarak bukan berarti jauh di hati. Tetap semangat. Insya Allah COVID-19 bisa kita atasi. Ayah Bunda, anak-anakku sekalian, terima kasih telah menyimak acara ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, serta ingat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. 21 ditambah 3 hasilnya 24. Belajar di rumah bersama keluarga adalah pilihan yang paling tepat. Cendrawasih burung irian terbang di awan-awan untukku. Wahai teman-teman, tetap bersemangat, berjuang. Kita bertemu di gerbang pendidikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.